Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari pemirsa bahwa apa sih kias gitu ya. Jadi kalau kita mau membahas kias, kita harus tahu dulu sumber hukum umat Islam. Ya. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Tar dulu, jangan langsung diartikan sebagai pemerintah ulil amri itu. Ya, uli artinya secara bahasa adalah yang memiliki, yang menguasai. Al-amri adalah persoalan, urusan, atau kekuasaan, atau kewenangan. Jadi ulil amri itu adalah pihak yang menguasai, yang memiliki persoalan atau memiliki kewenangan. Kalau bisa kita pahami bahwa ulil amri di sini adalah maksudnya mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang banyak terhadap persoalan-persoalan agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Kalau zaman Rasul Muhammad SAW, tentunya umat akan bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW terhadap perselisihan pendapat di antara umat. Rasul tidak ada, siapa yang bisa menengahinya? Orang-orang yang menjadi pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul? Para ulama. Bentuk jamak dari kata al-alim. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim adalah pewaris para nabi. Nah, jadi ulil amri dimaksud ini adalah ulil amri mereka yang menguasai persoalan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi kita bertanya kepada mereka. Rasulullah SAW wafat, kita bertanya kepada sahabat-sahabat utama yang memang mumpuni dalam hal itu, keilmuannya, keilmuan agama Islamnya. Sahabat tidak ada, generasi setelahnya, tabi'in. Tabi'in tidak ada, generasi setelahnya, tabi'in. Tabi'in tidak ada, generasi setelahnya. Terus ulama salafus saleh sampai kepada ulama-ulama zaman sekarang. Jadi sumber hukum agama Islam adalah Allah, kita taati Rasul, kita taati mereka-mereka yang menjadi pewaris para nabi. Siapa? Para alim ulama. Sebuah hadis, ya. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW akan mengutus utusannya untuk mengajarkan Islam ke negeri Yaman. Dan terpilihlah Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz bin Jabal, istilah zaman sekarang, di screening oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ditanyalah beliau, Mu'adz bin Jabal, oleh Rasulullah, dengan apa kamu nanti akan membuat keputusan? Mu'adz bin Jabal menjawab, Aqdi bi kitabillah. Aku akan membuat keputusan dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam kitab Al-Quran, Aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan bersumber hukum kepada sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah, maka apa kata Mu'adz? Ijtahidu atau ajtahidu ra'yi. Aku akan mengijtihadkan ra'yuku. Aku akan mengijtihadkan rasioku. Jadi Mu'adz bin Jabal ini malah dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Syekh Ahmad. Jadi berarti sumber hukum Islam itu adalah kitabullah, ya, Al-Quran, sunnah Rasulullah, hadis, ya, dan ijtihadnya ulama. Ijtihad seorang alim. Kalau sendirian berijtihad, ya, namanya ijtihad. Kalau alim pada kumpul, semua berkumpul, mereka berkonvensi, menghasilkan ijma. Nah, ya, menghasilkan ijma. Maka sumber hukumnya adalah ijma. Al-Quran, sunnah, ijma.
Para ulama dalam menghukumi sesuatu yang tidak ada di negeri Mekah, ya, di Mekah dan di Madinah, sementara di negerinya ada, mereka harus bersumber hukum kepada Al-Quran, ya, jelas, bersumber hukum kepada sunnah Rasulullah, betul, dan mereka harus berkumpul menghasilkan fatwa, berijma mereka. Tetapi ada satu lagi sumbernya yang disebut dengan qiyas. Kenapa qiyas? Yang disebut dengan qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Di dalam qiyas ada 4 macam rukun. Pertama, al-aslu, pokoknya apa. Yang kedua, al-far'u, ya, cabang. Ya, ada al-aslu, ada al-far'u. Yang ketiga, ada hukmunya, hukumnya apa. Yang keempat adalah al-asbab, sebab-sebabnya ada apa. Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, ketika kita harus menunaikan zakat, di negeri Arab, Madinah, ya, Mekah, zaman Rasulullah Muhammad SAW, zaman para sahabat dan para tabi'in, itu sudah menjadi hal yang wajar. Mereka zakat dengan gandum, zakatul fitri. Lalu kemudian Islam sampailah ke Indonesia, nun jauh setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mungkin sekitar 10 sampai 11 abad kemudian setelah Rasulullah SAW. Gandum di Indonesia tidak ada, di Nusantara tidak ada gandum. Adanya beras. Ya, makanan pokoknya adalah beras. Maka bagaimana supaya umat Islam mampu melakukan ibadah zakatnya tetapi dengan kondisi yang ada di alam Indonesia? Maka para ulama kemudian mengkiaskan gandum itu asalnya pokoknya adalah harus dizakatkan itu, ya, sementara beras itu adalah far'unya itu, ya. Hukumnya bahwa gandum itu harus dizakatkan gitu, sebagai makanan pokok. Ya, sebagai makanan pokok dia. Kemudian karena hukum asalnya adalah makanan pokok, sebab makanan pokok, maka kemudian mana makanan pokok yang bisa dizakatkan untuk konteks orang-orang Indonesia? Maka zakatul fitri yang dilakukan di Indonesia bukanlah gandum. Apa? Beras. Jadi beras itu adalah qiyas dari gandum sebagai makanan pokok orang Indonesia. Makanan pokok orang Nusantara. Jadi di Indonesia bukan menzakat fitrikan gandum, tapi menzakat fitrikan beras. Dan itu kemudian jamak menjadi sesuatu yang biasa di kalangan orang Indonesia. Inilah salah satu contoh di antara qiyas yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.